Kembali lagi di Noise bersama saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede yang sudah bersih namanya. Waduh. Bersih karena saya sudah mencuci nama saya dengan air banjir. Waduh. Blok. Kan sudah saya tolong bersih, kenapa Anda kotorin lagi? Udahlah, maksud gua apa? Udah itu akan selalu melekat sama gua sampai kapanpun. Iya, maksudnya dinikmati aja, bro. Maksud masa ente sekarang dijuluki Coki Banjir? Gua dijuluki Coki pengendali air, Pak. Kayak ini, kayak Avatar gitu, ada pengendali tanah. Gua kalau bercandain longsor, Coki pengendali tanah pasti. Kalau gue bercandain Australia kemarin, Coki pengendali api. Jadi kayak ini Avatar bangsat. Menguasai semua elemen ya. Iya. Ya udah Coki. Karena ente sudah kembali dan sudah bebas ngomong ya. Iya. Dari kemarin juga bebas ngomong aja, tapi tidak di Twitter. Karena banyak orang bijak di Twitter. Iya, ya nggak apa-apa. Anyway, kita sekarang kemarin kita sudah membahas bersama Dono tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Jadi pembahasan mengenai sepak bola itu ini for the record ya. Itu kita sangat berhati-hati sekali. Karena cukup bahaya ya. Cukup bahaya. Kita tidak mau memperkeruh suasana. Betul. Maksudnya kan ini memang kenyataannya bahwa supporter nih ada yang panas-panasan. Betul. Jangan sampai gara-gara podcast kita makin menurut gua Pak, makin ke masa depan mungkin agama makin ditinggalkan, tapi sepak bola tidak pernah ditinggalkan. Enggak harus ke masa depan. Ente sekarang sudah meninggalkan agama. Tapi maksud gue kecenderungannya di seluruh dunia orang kan makin apatis, makin agnostik, ngerti nggak? Dengan kepercayaan tertentu. Ya. Tapi sepak bola itu kekal, Pak. Bahkan di Brasil itu, Pak, betul, ada agama sepak bola. Di bukan. Argentina yang Maradona ya? Maradona. Ya Maradona jadi Tuhan ya kan? Terus di Brasil itu sepak bola itu menjadi agama gitu. Iya. Makanya di Brasil tuh di gang-gang tuh nutup jalan tuh. Oh iya, untuk ibadahnya kan? Iya. Ya, anak-anak. Ibadah apa ini? Ini main bola. Tapi sebegitu powerfulnya sepak bola, Pak. Ya, apalagi di Amerika Latin, ya, makanya di daerah bahkan Brasil. Di Timur Tengah pun sepak bola tuh digandrungi loh, Pak. Apa? Enggak di Timur Tengah. Ada juggling granat di Timur Tengah. Enggak, gue serius. Di Timur Tengah itu kan daerah konflik, ya. Tapi mereka tetap mencintai sepak bola. Makanya kontingennya tetap ada di Piala Dunia, misalnya Mesir. Atau apa? Iya. Karena memang terlepas dari mereka hidup dalam teror, hidup dalam perang saudara atau apa, sepak bola tuh tetap jadi olahraga. Lo bayangin, cuman cuman sepak bola olahraga yang bisa disukai di seluruh daerah, mau konflik atau enggak begitu. Makanya ngeri, Pak, kalau gue sih lebih ngeri menyinggung sepak bola daripada menyinggung agama ya kalau gue ya. Lebih bahaya, bro, lebih jelas ininya. Kagak ada azab, bro. Ngata-ngatain sepak bola nggak ada azabnya, bro. Iya, azabnya manusia. Apa? Manusia langsung turun tangan. Supporternya langsung diazab supporter itu. Tapi kita kali ini juga ada topik yang tidak kalah kontroversi. Wah, apa nih? Sebentar lagi mungkin lu akan mengalami masalah ini, Tretan Muslim. Kenapa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu, atau sebenarnya kayaknya orang udah banyak yang tahu ya, bahwa istri dari Tretan Muslim sekarang sudah hamil. Selamat buat Tretan Muslim. Yang tandanya Tretan Muslim akan jokesnya semakin aman. Karena ini juga ada masalah, Coki. Kan kalau kita istri hamil, lucu banget. Kalau istri hamil kita nggak boleh ngomong jorok. Oh iya benar. Sedangkan konten kita kontennya aja musuh masyarakat. Syuting sama Coki, bagaimana saya ngomong halus? Kalau deket Coki. Tapi udah masih terlalu dini ya untuk mengetahui apakah anak lo laki-laki atau perempuan. Belum, masih 5 bulan kayaknya baru. Setelah 5 bulan baru Setelah ketahuan. 5 bulan. Feeling lo sebenarnya kan cowok cewek kan nggak masalah ya. Tapi lo lebih prefer apa? Kalau bisa milih, walaupun sebenarnya mau cowok cewek nggak masalah. Cewek sih kayaknya. Tapi kalau istri pengennya cowok. Oh, lo kenapa lebih pengen? Bukannya cewek itu lebih susah ya dididiknya ya maksud gue? Karena kita nanti topiknya akan berhubungan dengan ini. Kenapa bukannya cewek itu lebih? Bukannya lo lebih deg-degan kalau punya anak cewek gitu? Apa yang membuat lo lebih suka punya anak cewek daripada cowok? Enggak, semuanya deg-degan, bro, punya anak, bro. Begitu dites hamil, pertanyaanku selanjutnya ngapain nih? Kemarin kan aku ini istriku hamil, isi aja terus isi. Begitu hamil, waduh. Apa selanjutnya? Tapi sebenarnya kalau menurut gua, nah lo kan udah bisa dibilang seorang bapak belum sih? Bisa, bapak. Bapak pre-order, bapak. Karena sebentar lagi kan jadi bapak. Lu kalau nanti jadi seorang bapak, ya. Cita-cita lu pengen jadi seorang bapak yang asik, seorang bapak yang kolot, lu pengen jadi bapak yang kayak gimana? Lu pasti ada gambaran dong. Ya. Kalau aku sih pengen jadi bapak yang demokrasi, Coki. Maksudnya
ngelarang sesuatu, nyuruh sesuatu. Ada alasannya? Ada alasannya, dikasih tahu. Misalnya ngerokok. Aku tidak menutup kemungkinan misalnya suatu hari anakku ngerokok. Gak mungkin aku tampar-tampar. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Karena dia mungkin nanti berhenti ngerokok gara-gara takut. Bukan karena tahu itu salah. Bukan karena sadar. Oke. Kalau aku misalnya anak SD, SMP lah, SMA ngerokok, nggak aku tempeleng. Aku aja ke rumah sakit paru. Aku nginepin sama pasien TBC itu. Yang udah sekarat ya, yang batuk bara. Lihat kamu nanti seperti ini. Bapak yang jaga kamu goblok. Bukan karena paru-parunya jebol. Bapak ngantuk jaga kamu. Duit saya yang jebol, Nak. Kalau ditempeleng kamu sakit sekali udah. Tapi kalau kamu paru-parunya jebol TBC, jadi bapak-bapak ini muntah darah tiap malam paru-paru. Sama ini bro, menurut gue selain lo kasih tahu ke pasien yang begitu, lo tunjukin ngantrinya BPJS. Nah, iya Pak, yang real bro. Yang real Pak. Itu kalau pasti ditempeleng. Iya. Dia diem-diem. Kadang merokok. gini Pak, kadang kan kalau di rokok itu kan ada gambar orang paru-parunya bolong. Kadang udah kebal. Nggak peduli. Tapi kalau kita suruh coba lihat kamu nanti. Tapi kan aku kan walaupun paru-paru nanti ada BPJS. Iya memang ada asuransi. Coba kamu lihat. Antrinya lama. Berarti harusnya bungkus rokok tuh gambarnya antrian BPJS Pak. Antri lama. Ngurusnya lama. Dioper-oper ke rumah sakit. Wah susah. Daripada penyakitnya lebih serem prosesnya. Jadi bukan takut sama penyakit. Tapi real itu. Nah, tapi kan gak semua orang tua punya kayak gini. Ya. Makanya topik kita kali ini sangat menarik. Dan mungkin akan relate sama lo. Benar. Topik kita kali ini dan mungkin akan relate sama paranoid yang dengar kita pada hari ini. Siapa tahu paranoid juga mengalami masalah yang sama. Saya yakin paranoid ini udah tiba-tiba orang-orang durhaka pada orang tua. Anda mendengarkan ini aja udah kebaca, pasti Anda berlawanan dengan orang tua. Topik kita kali ini adalah menurut kita berdua boleh dan dianjurkan untuk melawan orang tua. Sabar, saya tidak ngomong dianjurkan ya. Ralat, coki doang yang tadi pas meeting gak begitu. Kita ulang, topik kali ini adalah boleh melawan orang tua. Boleh melawan. Wah ini pasti ini paranoid. Hah? Wah ini aku tunggu nih. Langsung ngambil catatan. Langsung diajak denger. Langsung diajak denger. Nah kita akan jelaskan kira-kira melawan yang bagaimana yang kita dukung. Benar. Karena tidak semua melawan orang tua kita dukung ya. Ya. Ada juga melawan orang tua yang tidak kita dukung. Tapi menurut kita berdua secara keseluruhan pada saat anak melawan orang tua sebenarnya sih sah-sah aja sih. Ya, meskipun durhaka itu harus direvisi dulu. Durhaka itu nggak semerta-merta kalau kita nggak setuju. Bukan berarti langsung durhaka. Betul. Yoi, misalnya orang tua Anda ngajak sesuatu yang nggak masuk akal. Misalnya, ayo nak gabung ke Sunda Empire. Sunda Empire adalah gabungan dari NATO. NATO adalah ABCD. A Amerika, Bangsat, B British, C Kanada, iya. D Bandung. Udah itu nggak masuk akal. Kalau bapak Anda ngajak ke Sunda Empire, boleh ditempeleng pakai baret. Pakai baretnya siapa pemimpinnya tuh? Gak tahu. Boleh pakai ditempeleng. Iya. Berarti tidak setuju dengan orang tua tidak sama dengan durhaka. Iya. Bukan berarti kalau kita tidak setuju otomatis durhaka. Tapi sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kayaknya kita harus bahas deh Slim, cerita-cerita tradisional seperti apa sih yang durhaka sebenarnya? Boleh dibaca. Boleh dong. Ada kisah-kisah ya? Saya sudah menyiapkan 5 cerita tradisional Indonesia yang mana 5-5-nya ini adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan pasti endingnya kena azab. Selalu Pak. Selalu. Dan selalu di Indonesia yang kena azab. Oh iya benar. Di luar negeri nggak ada azab bro. Iya nggak ada durhaka dikutuk jadi Menara Eiffel ya kan nggak ada. Coba. Kenapa jadi Menara Eiffel bang? Coba dibaca 5 kisah. Oke. Ini biar kita tahu sebenarnya yang durhaka tuh yang kayak gimana. Menurut gue yang durhaka tuh yang kayak gini. Nanti kita akan bahas yang kita maksud yang kayak gimana. Biar jelas ya. Jadi ini adalah 5 kisah legendaris anak durhaka dan semuanya punya persamaan. Ini 5 ini dari 5 daerah yang berbeda dan durhakanya cuma sama ibu. Oh iya, bapak tidak dianggap. Paling kualat tuh katanya ke ibu. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung bahas ya, Pak, satu persatu ya, Pak. Yang pertama adalah legenda Batu Menangis. Ini datang dari Kalimantan Barat. Jadi tinggallah seorang gadis dan ibunya. Gadis ini cantik Slim, tapi sayangnya malas banget gadis ini. Selain malas, gadis ini juga manja. Apapun yang dimintanya harus selalu dikabulkan. Tentu saja keadaan ini membuat ibunya sangat sedih. Satu hari, ibunya meminta anak gadisnya menemaninya ke pasar. Terus tahu nggak anak gadisnya ngomong apa? Boleh saja, tapi aku tidak mau berjalan bersama-sama dengan ibu. Ibu harus berjalan di belakangku.
kata si gadis tersebut. Rata-rata orang-orang zaman dulu cara ngomongnya kayak ente, bro. Begitu. Lanjut. Walaupun sedih, ibunya mengiyakan. Maka berjalanlah mereka berdua menuruni bukit beriringan. Walaupun mereka ibu dan anak, tapi kelihatan berbeda 180 derajat. Jadi satu saat anaknya yang cantik berpakaian sangat bagus, ibunya kelihatan tua dan berpakaian sangat lusuh. Di perjalanan ada orang menyapa mereka, "Hai gadis cantik, apakah orang yang di belakangmu ibumu?" Kata si pemuda ini. Terus tiba-tiba si gadis ini bilang, "Tentu saja bukan. Dia adalah pembantuku." Sumpah nih tulisannya gini. Tapi nadanya nggak gitu dong. Masa tahun zaman dulu tentu saja bukan. Betapa sedihnya ibunya mendengarnya. Oh. Tetapi ibunya hanya diam, tapi hatinya menangis. Begitulah terus-menerus setiap ada orang yang menyapa dan menanyakan siapa wanita tua yang bersamanya, si gadis selalu menjawab itu pembantunya. Itu dalam satu perjalanan. Dalam satu perjalanan. Jadi setiap itu siapa? Banyak amat yang itu lewat daerah mana, Mampang apa banyak banget yang nanya. Lama-lama ibunya sakit hati dan ibunya berdoa, "Ya Tuhan, hukumlah anak yang tidak tahu berterima kasih ini." Dan doa ibu langsung didengar dan pelan-pelan kaki gadis tersebut menjadi batu dan perubahan itu terjadi dari kaki ke atas. Oh. Tiba-tiba wanita ini sadar dan dia teriak, "Ibu, ampuni saya, ampuni saya." Gak, nadanya gak begitu. Ini tulisannya gini, bro. Ya tulisannya begitu, masa ibu. Dikutuk jadi coki kalau begitu anaknya. Namun semuanya terlambat, seluruh tubuhnya akhirnya menjadi batu. Walaupun begitu, orang masih bisa melihat batu tersebut menitikkan air mata. Karena itu batu tersebut diberi nama batu menangis. Oh, ya itu Kualat terhadap ibu, ya dihukum jadi batu. Kita langsung ke cerita kedua, Malin Kundang. Gak usah gue ceritain ya. Udah sering ya. Intinya adalah kualat sama ibu, dikutuk jadi batu. Jadi batu. Sama, bro. Sama loh. Ini pada di Kalimantan Barat, kalau ini dari Sumatera Barat. Dari Kalimantan Barat, Sumatera Barat, tapi sama-sama jadi batu ya? Ibu nih punya mindset yang sama, bro. Udah janjian ya? Udah janjian kayaknya. Atau jangan-jangan ibunya yang di Kalimantan Barat punya grup WhatsApp kali ya? Di-share. Satu orang anak menjadi batu. Nah, kita lanjut yang ketiga. Si Lancang, lucu banget namanya. Nama orang si Lancang. Itu udah gak usah diceritain, udah pasti lancang hidupnya, Coki. Ini dari Melayu Riau. Oh. Jadi pada masa dulu di daerah Kampar tinggallah seorang pemuda bernama Si Lancang. Ia tinggal bersama ibunya. Nah, namanya aja agak ibunya juga salah. Punya anak dinamai Si Lancang. Kenapa lancang ya, gara-gara lu, Bu? Dinamai Si Lancang. Ini benar, gue gak mau. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Sama, Pak, premisnya sama, Pak. Oh, gak diakuin. Ibunya sudah tua menempati sebuah gubuk reot. Satu hari Si Lancang mohon izin kepada ibunya untuk pergi merantau cari duit. Ini mirip Malin Kundang. Oh, balik-balik. Iya, balik-balik intinya dia tidak mau mengakui kalau itu ibunya. Dan akhirnya tiba-tiba saja kondisi cuaca berubah dan turun hujan yang sangat lebat. Dan kapal Si Lancang hancur berkeping-keping. Karena dia kan udah tidak mau mengakui ibunya. Kain sutra yang dibawa Si Lancang sebagai barang dagangan terbang melayang-layang. Kemudian jatuh berlipat-lipat dan menjadi negeri lipat kain yang terletak. Jadi Lord of the Ring ceritanya. Sebuah gong terlempar jauh dan jatuh di dekat gubuk si emak Si Lancang di air tris Kampar, kemudian menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Ya intinya gitulah. Kalau ini jadi banjir. Oh. Ini jadi banjir. Oh, jadi ente, bro. Itu dari Si Lancang. Sama kan premisnya, ada ibu tua, dia jadi kaya tidak mau. Yang keempat adalah Si Kintan. Sumpah namanya Si Kintan. Si Kintan apa Saburi itu? Kenapa dia Si Kintan? Intinya dia juga tidak mau mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Benar. Ya. Dan akhirnya kalau ini dia dirubah jadi monyet. Tumben nih ada variasi. Ada variasi. Belum pernah dengar cerita yang jadi batu kayaknya. Betul. Dan yang kelima adalah batu bangkai. Ini sama juga, dia tidak mau mengakui ibunya, jadi orang kaya, dia tidak mau mengakui ibunya dan dia dikutuk jadi batu. Ya sama lah intinya. Nah kalau ini mah durhaka yang real. Kalau ini memang durhaka dan kita tidak setuju. Gila Pak kalau misalnya ibu, apakah itu ibu? Tidak, dia pembantu. Buset itu mah gila banget. Itu sinetron banget tuh Pak. Itu gila banget. Tapi ada Pak kejadian nyata yang kayak gitu. Ada pasti. Pak. Nah kalau kayak gitu kita juga tidak setuju ya. Itu mah bukan durhaka, nggak bermoral itu bro. Ya, belum ada kisah-kisah kan. Anak jadi batu karena menolak jadi PNS. Belum ada. Tidak ada. Karena menolak ini sekali lagi, menolak tidak setuju itu bukan berarti durhaka dong. Betul. Bukan berarti durhaka. Berarti kita taruh batasan dulu nih. Ya. Durhaka yang kita tidak setuju adalah kalau mempermalukan ibunya atau mengolok-olok ibunya. Nah, misalnya bilang, apa kamu wanita tua, pergi kamu. Wah, misalnya kayak gitu, itu kita tidak setuju.
kamu lebih mirip gembel daripada ibuku. Nah, padahal emang gitu. gembel. Nah, itu yang kita tidak setuju. Gak setuju ya? Iya. Tapi yang kita setuju untuk dilawan orang tua adalah pada saat kita berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat, misalnya disuruh ini, gak setuju, orang tua biasa kan langsung, durhaka kamu. Salah kamu. Gak nurut kamu sama orang tua. Wah, itu tetap boleh. Nanti dulu. Boleh diperdebatkan ya. Betul. Tapi tentu saja dengan debat, dengan diskusi yang ramah, Coki. Betul. Gak boleh tunjuk-tunjukan. Jadi gak boleh ini. kita naruh dulu di awal ya bahwa kita setuju anak melawan orang tua, tapi ini dalam konteks di mana anaknya ini tidak mempermalukan orang tuanya atau mengolok-olok orang. Kalau itu kita tidak setuju. Tapi kalau perbedaan pendapat, misalnya ibunya pengennya dia kedokteran tapi anaknya mau sastra Jawa, itu boleh dilawan, Pak. Iya, misalnya kayak gitu, preferensi seperti itu misalnya. Atau misalnya ibunya suka Billie Eilish misalnya. Tapi ibu mana anaknya suka Justin Bieber misalnya. Ibu mana suka Billie Eilish? Misalnya. Terus dipaksa dengar. Bukan berarti durhaka ya? Bukan berarti durhaka. Dan sebenarnya Pak, kadang maksud orang tua tuh baik. Tapi maksud orang tua yang baik ini terkadang malah bisa membuat celaka buat anaknya. Ini saya sudah merangkum, Pak. 5 maksud orang tua yang baik yang sebenarnya malah jadi bumerang. Yang misalnya maksudnya baik, tapi kalau dilakukan seperti ini anaknya malah jadi wadididaw. Yang pertama, apabila orang tua tidak membiarkan anak mengambil resiko. Ini salah, Pak. Anak harus diberikan kesempatan untuk mengambil resiko supaya sang anak belajar bahwa keputusannya bisa ada dampak positif, ada dampak negatif. Karena kan orang tua kan, aku mau, tidak, jangan, biar aku yang mengambil keputusan. Terlalu dilindungi. Akhirnya anaknya gak pernah mengambil keputusan, Pak. Gak pernah ambil resiko dan akhirnya anaknya ya tulil. Ngerti gak? Jadi pasif gitu. Anak tuh harus diajarin untuk ngambil resiko. Misalnya naik sepeda. Iya. Memang orang tua takut jatuh. Betul. Tapi biarkan anak. Jatuh tuh bagian dari pembelajaran, setuju Iya. gak? Kecuali anaknya Dani, Aditya yang kemarin. Orang tua tuh selalu bersikap waspada dan cenderung berhati-hati dalam menjaga anaknya. Benar. Tapi hal ini bisa membuat anak menjadi terisolasi dari kebebasan memilih pengalamannya sendiri. Misalnya, contoh, kamu kalau bergaul dengan anak-anak lain, kamu bisa terjangkit narkoba, terjangkit kata-kata kotor. Akhirnya anaknya dipasung di rumah. Karena tidak berani ambil resiko, ngerti kan? Karena terlalu insecure ya. Betul. Apalagi kan suka lihat teman bapak itu. Lihat tetangga bapak itu. Itu kan tetangga lu, Pak. Kan bukan berarti saya begitu. Jadi sampai taraf tertentu anak juga gak boleh terlalu lindungin. Harus dibiarin dia ngambil resiko. Dia belajar. Yang kedua, terlalu cepat memberi bantuan. Ini juga salah, Pak. Jadi kalau misalnya anaknya lagi salah-salah gitu, biarin aja dia berusaha dulu. Jangan langsung, misalnya anaknya nih lagi pengen belajar naik sepeda, terus agak susah-susah gitu. Jangan langsung ditelepon Basarnas. Tolong bantu anak saya. Tolong. Langsung dibantu ada polisi, tentara. Kalau renang juga renang agak tenggelam dikit, bantu tim SAR. Setiap orang tua yang terlalu cepat memberi bantuan ketika anaknya mendapat masalah merupakan langkah yang keliru. Karena dengan demikian anak tidak dapat memecahkan masalah dengan mandiri. Akhirnya jadi nggak bisa mandiri. Jadi pengen dibantu terus ya? Iya. Yang ketiga, terlalu mudah membanggakan. Ini juga salah nih. Menurut gua ya, ini orang tua kalau anaknya jelek, bilang aja jelek, bro. Karena anak siapa cakep banget, padahal dalam hatinya gitu. Jujur aja, bro, biar dia tidak merasa dibohongi. Ya, misalnya, tapi itu juga ada pembelajaran lain. Jangan langsung dibilang bego kamu. Jangan begitu. Harus mungkin kamu kurang pinter gitu. Coba, pernahkah Anda melihat orang tua yang selalu membanggakan anak-anaknya? Biasa kalau lebaran. Biasa anak PNS. Iya. Anak PNS, anak siapa dulu? Ya kan dokter anak siapa? Giliran pengangguran, anak siapa kamu? Nadanya berubah. Kamu anak haram langsung. Tapi tahu nggak masalahnya kalau terlalu sering dibangga-banggain, Pak? Kenapa? Masalah yang timbul adalah anak merasa bahwa juara adalah segalanya, sehingga ia belajar untuk menipu hanya untuk terhindar dari kegagalan. Apapun dilakukan. Benar, misalnya contoh, kamu bagus, kamu anak bapak karena kamu ranking 1. Begitu tiba-tiba besok ranking 2, apakah akte kelahiranku dibakar? Kenapa, Cuk? Karena dia selama ini dianggap sebagai anak orang tuanya karena ranking 1 terus. Begitu dia tiba-tiba ranking 2 kan,
Apakah orang tuaku memandangku tidak sama lagi? Lo ngerti gak sih maksud gue? Iya. Salah Pak, ini memberikan karena ini terlalu diginiin ya. Betul bro. Ya. Selanjutnya Coki. Yang keempat, mudah menyetujui banyak hal. Terlalu gampang mengiyakan, dimanjain terlalu ekstrim juga gak baik. Misalnya aku mau ini, karena memanjakan, boleh nak. Aku mau ini, silakan. Iya. Aku mau gabung ISIS. Misalnya, kan siapa tahu anak-anak. Aku ingin menempeleng pengemis. Langsung disediain pengemis. Itu mah ente. Itu mah nurani ente, keinginan ente dari dulu kan. Lo kalau punya anak, gue yakin lo pasti akan manjain anak lo. Tapi batas lo manjain anak lo sampai mana, Slip? Nah, kalau karena kalau dimanjain, lo pernah nggak ketemu temen lo yang dimanjain ekstrim banget, tapi kan jadi wadaw anaknya. Jadi wadaw, jadi nggak bisa naik motor. Ente jangan ketawa, ente juga bangsat. Coki nggak bisa naik motor, fakta, fun fact. Apalagi di tengah ombak. Lo batas lo manjain anak lo sampai. Kalau aku sih manjain tuh memang itu soal feeling, Coki. Maksudnya misalnya dia permintaannya hiburannya masih masuk akal, ya pasti dituruti. Tiba-tiba aku ingin jalan-jalan ke Eropa. Nak, bapak aja paling jauh ke Malaysia, nak. Kamu pengen ke Eropa. Nah kalau itu udah gak masuk akal. Enggak masuk akal. Kalau dia pengen ke Ancol, Dufan. Aku ingin Netflix Premium. Masih boleh ya, itu masih oke ya. Bapak aja nonton Indo XX1. masih masuk akal dan masih bisa dijangkau sama orang tua. Oke. Gitu. Tapi lo akan manjain anak lo atau akan jadi 50-50? 50-50 aku. Karena aku dibesarkan di lingkungan. Lo dimanjain gak sih dulu? Aku dimanjain dan tidak, sebenarnya setengah-setengah. Kalau hobi aku diturutin. Pak, aku minta bola, minta sepatu bola, minta gitar, selalu dibeliin. Karena jelas ya. Jelas. Begitu aku minta PS, tidak boleh. Kamu akan menunda sholat. Langsung raja terakhir, Pak. Pakai sholat ya. Iya benar juga ya. Aduh. Jadi antara dimanja, tapi di sisi lain nggak dimanja gitu kalau. Yang kelima adalah tidak berbagi kesalahan masa lalu. Lo ngerti nggak maksudnya? Jadi orang tuanya nggak pernah ngaku kalau dulu pernah berbuat salah. Jadi di mata anaknya itu orang tuanya terlalu sempurna. Padahal nggak bagus juga. Lo harus pernah mengakui dulu papa pernah gini. Cerita gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga. Dulu bapak narkoba. Bapak penyamun dan bajing loncat. Lebih baik aku tidak dilahirkan, Bapak. Lebih baik aku mati di kandungan. Kalau terlalu ini tetap ada batasnya ya. Iya. Maksud cerita bapak juga dulu nggak bisa matematika. Begitu masih mending, Pak. Gue bacain ya. Sebagai orang tua, jangan gengsi untuk berbagi kesalahan apa saja yang pernah dilakukan di masa muda dulu. Ya. Bukan artinya kita menyuruh mereka melakukan apa yang kita pernah lakukan. Tapi dengan berbagi bahwa kita juga dulu pernah salah, mereka bisa belajar juga tidak melakukan hal tersebut. Dengan demikian anak akan mencatat langkah bijak untuk menghadapi kesalahan di masa mendatang. Itu tuh, Pak. Nah, berarti Coki, intinya kita berdua nih tetap yakin bahwa orang tua tuh boleh didebat ya. Karena itu, boleh tidak setuju ya. Boleh tidak setuju. Nih, karena menurut kita Pak, kadang apa yang disuruh orang tua itu tuh tidak murni untuk kebaikan kita loh kadang-kadang. Kadang-kadang contoh ya, pada saat orang tua misalnya menyuruh kamu harus jadi PNS, jangan-jangan kita dijadiin sebagai alat, Pak. Misalnya contoh dulu bapaknya udah gagal kan jadi PNS. Aku sudah bayar banyak. Bayar parkir, maksudnya bayar fotokopi. Terus akhirnya ambisi bapaknya diturunin ke anaknya. Pokoknya anakku yang harus jadi PNS. Padahal anaknya misalnya pengen jadi pemain gitar atau apa. Itu kan maksud gue kan boleh dilawan kalau kayak gitu menurut gue. Ya, karena kan itu hidup-hidup kita, bukan hidup bapak kita. Ya, ini yang terbaik buat kamu. Buat bapak kali. Coba lu gituin, diusir lu dari rumah. Tapi mungkin dengan diskusi, Coki, dengan apa ketidaksetujuan kita itu malah melatih kita untuk memutuskan sesuatu ya. Betul. Yang kedua juga ini nggak mau. Gue lanjut. Yang kedua, suka dibanding-bandingin. Tuh orang tua kan suka gitu kan. Coba lihat anak ini. Dia sudah gini-gini, kamu gini-gini. Ya dia aja jadi anak lu. Gitu gue kadang sebel tuh Pak, suruh banding-bandingin. Itu maksudnya kan mungkin orang tua, aku akan memacu anakku dengan membandingkan dia dengan anak-anak yang brilian. Mental anak Anda hancur. Dia akan membenci dirinya sendiri. Kalau mungkin perbandingannya nggak apple to apple. Lihat anak itu udah sukses sekarang. Pak itu kuliahnya S3 Pak. Kita aja S1 masih kurang mampu nih. Dan menurut penelitian Pak, ternyata pada saat
ini untuk orang tua ya, terutama orang tua muda, dan mungkin pada saat sang anak itu mendebat orang tua, itu sebenarnya tandanya anaknya tuh cerdas. Oh. Jadi cara orang tua adalah untuk memelihara kecerdasan anak tersebut, jangan langsung dikeluarin kartu as. Durhaka kamu. Ada lagi kartu as. Apalagi? Surga di bawah telapak kaki ibu. Mau melawan apa ya? Langsung diskakmat kan, diskakmat kan. Jadi nggak bisa diskusi kan. Menurut gue yang paling betul adalah pada saat anak mendebat orang tua tuh mengarahkan ya. Mengarahkan. Oke, kamu punya argumen, papa punya argumen. Mari kita diskusi. Kan? Jadi akhirnya anaknya juga terbiasa diskusi, orang tuanya terbiasa diskusi, dan anaknya jadi cerdas, Pak. Iya. Karena dibiasakan diskusi dalam lingkungan keluarga. Dan dilatih logikanya jalan, Pak. Betul. Dan makanya gue setuju sama lu. Lu bilang kan lu akan melarang anak lu, tapi dengan cara supaya dia paham kenapa dia dilarang kan. Bukan misalnya kamu tidak boleh merokok, kenapa? Ya tidak boleh. Begitu tahu rokok di tas, cetar. Mana orang tua sekarang udah nggak. Aku sih, ente dulu pernah dipukulin nggak sih sama orang tua? Pernah, tapi pukulnya nggak parah, Pak. Iya, Cuman kayak ditoyor gitu-gitu doang. Pak, temanku, Pak, percaya nggak percaya, Pak, dia itu, Pak, disiksanya, Pak. Apa namanya? Diikat di pohon, dikasih air, terus dikasih semut, Pak, semut rang-rang. Apa yang didikan, apa yang diharapkan? Ini setara interogasi CIA, bro. Ada yang diikat digantung terbalik, bro. Terus apa yang diharapkan sama orang? Gak tahu aku itu didikan apa. Itu emang kemarahan orang tua aja. Apa gimana? Yang jelas ada orang tua yang menghukum gitu. Enggak, kalau gue ya sebenarnya itu misalnya anak lo nih, aku tidak mau apa, misalnya contoh lo bilang kan, tidak boleh nyebrang jalan. Enggak, aku mau nyebrang jalan. Aku mau lari-lari. Jangan langsung dibilang durhaka kamu. Wah, itu logikanya langsung gak jalan. Oke, kamu mau nyebrang lari-lari. Coba kita diskusi apa alasan kamu. Dibiasakan untuk diskusi. Dikasih tahu bahayanya juga. Betul. Jadi makanya kan kalau menurut gue ya, anak-anak di Indonesia tuh logikanya kurang jalan karena didikan dari kecilnya gitu, Pak. Kalau nggak dibilang durhaka, ditakut-takutin. Oh, ini orang gila. Awas, saya kasih ke orang gila kamu. Kasihan orang gila, pantesan orang gila nggak sembuh-sembuh. Mungkin sekarang udah beda. Saya kasih ke orang mental illness kamu, ya kan? Soalnya semua pertanyaan, sebenarnya kan pada saat anak tidak setuju kan itu pintu untuk ngajarin dia bagaimana berdebat, bernegosiasi. Iya kan? Pada saat di-cut dengan misalnya saya kasih kolong wewe kamu. Ya, dulu aku kan perawat nih, Jok. Kan lulusan perawat kan. Dulu aku sering gitu, Jok. Anak kecil jalan, ayo makan. Kalau enggak disuntik tuh. Waduh, ya Allah, kenapa suntik jadi ancaman? Ini orang tua udah nggak relate cara mendidik kayak gini ya. Yang ada kenapa anak kecil takut disuntik? Oh iya benar. Karena ditakut-takutnya disuntik. Padahal itu kan obat tapi jadi ancaman. Makanya, ayo disuntik Pak Dokter. Seakan-akan begitu. Anak-anak jadi takut disuntik, makanya harus diganti. Anak kecil, ayo makan. Gak mau makan, kamu jadi pengangguran nanti. Nah. Dia kan pas kecil tertahan sama apa itu pengangguran. Dan sebenarnya sih yang harus kita lakukan adalah mencoba memperkenalkan kepada anak kita bagaimana caranya bernegosiasi, beradu argumen, tentunya dengan cara-cara yang sopan. Kan anak jadi terbiasa kan. Benar. Lama-lama kalau kita membiasakan anak kita bernegosiasi, beradu argumen, anak kita jadi apa? Penipu ulung. Karena di rumah sama bapaknya biasa negosiasi kan. Begitu sekolah, guruku, aku langsung bohong-bohong gitu bang, saya jadi penipu ulu. Ya tapi memang ada beberapa part yang susah, Coki. Misalnya soal adat nikah. Kan anak muda nih, saya kira anak muda zaman sekarang nikah nih rata-rata pasti ikut orang tuanya. Pesta tuh pesta orang tuanya. Sebenarnya gini, kalau milih jodoh udah dikit lah yang ikut orang tua. Ini menentukan pesta, Pak. Menentukan pesta, Pak. Mengundang 1.500 orang. Saya tidak kenal siapapun. Ya ini kenapa jadi curhat ya? Enggak, tapi maksud gue bukan si teman kita, si Rigen, dia juga kan waktu nikah yang datang malah teman-teman alumni bapaknya. Makanya. Maksud gue kan, ini kan pas pernikahanku. Orang-orang apa ini? Siapa ini? Tapi maksud gue ya memang agak susah dilawan. Ya tapi sekali lagi aku tetap masih bisa dilawan, meskipun saya sudah kalah. Tapi lo bisa ngasih tips nggak sih Slim dari pengalaman lo pribadi? Ya. Gimana sih caranya menghadapi orang tua yang, tapi ini bukan hal-hal yang durhaka ya, ini hal-hal yang perbedaan pendapat aja yang boleh gitu. Misalnya perbedaan pendapat, kalau aku jangan mendebat orang tua pakai logika. Orang tua
logikanya itu udah beda sama kita. Iya. Bukan berarti bodoh ya. Generation gapnya ya. Tapi orang tua itu paling nggak seneng kalau dia kalah debat. Ini fakta, Coki. Orang tua itu kan pemimpin. Dia udah mendidik, tiba-tiba anaknya menemukan sesuatu yang logis dan dia kalah. Dan sebenarnya dia sadar itu. Dia sadar. Anakku pinter. Biasanya keluar kartu as yang itu tuh. Iya. Apa kredibilitasku sebagai bapak berkurang? Nah, gimana tipsnya Slim? Bisa di-share gak? Maka jangan mendebat seroga. Makasih makan ego aja. Ya, saya tahu bapak ini paling berpengalaman. Bapak ini harus dikasih ego. Mau di endingnya dipatahin dikit gak apa-apa. Tapi ini kan pesta buat kita, buat saya. Atau misalnya kuliah. Iya Pak, saya tahu PNS tuh bagus. PNS tuh ini. Tapi Pak, saya masih punya passion, hobi saya begini. Gitu. Tetap di awal tuh harus puji-puji bapaknya dulu. Benar. Bapak adalah bapak terbaik. Datang kan. Bapak tidak pernah memaksa. Harus begitu. Datang pakai kaos ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Datang ada tato muka bapaknya. Iya. Gitu. Oh iya benar sih, benar. Harus itu begitu akan dulu. Soalnya kalau kita datang tahu apa ayah? Waduh, langsung wadididau tuh. Ini loh data PNS. Lebih tinggi mana PNS dan pengusaha? Nggak boleh begitu. Iya. Oh, aku keserang. Pasti bapak begitu. Dan yang kedua, perdebatan nggak harus selesai di hari itu. Bisa dicicil. Iya. Misalnya datang hari pertama, Pak, saya nggak mau jadi PNS. Saya mau jadi musisi. Dasar kamu durhaka lo, Bapak. Surga di telapak kaki ibu. Udah nge-rap ya. Pasti kasih tahu, Pak, nggak apa-apa, kita nggak setuju hari ini. Ya kan? Besok 2 hari 3 hari lagi datang lagi, Pak, saya pengen jadi musisi. Insya Allah berkurang itu. Iya. Yang awalnya tadi pakai durhaka, surga di bawah telapak kaki, udah nggak pakai surga di bawah telapak kaki, tapi masih durhaka. Tetap kamu durhaka ya. Itu mungkin seminggu sebulan pasti dia. Berarti prosesnya dicicil, jangan pengen cepet ya, jangan pengen instan. Nggak mungkin langsung orang tua tuh langsung wah benar juga ya. Musisi lebih menjanjikan. Nggak mungkin. Karena apa? Kita harus mengakui bahwa orang tua ini banyak yang masih kolot. Betul. Kolot itu bukan hal yang buruk. Iya betul. Karena kolot itu kan masalah preferensi. Kita tahu bahwa musisi ini begini. Dunia industri. Apakah Bapak tahu Spotify? Apakah Bapak tahu kalau anak Bapak akan manggung di WTF? Apa itu WTF? Kan nggak tahu begituan. Betul. Jadi nggak perlu didebat. Betul. Oke, nggak apa-apa hari ini, Pak. Berarti yang pertama adalah kita kasih makan ego. Ya. Yang kedua kita cicil debatnya. Ya, harus menang hari itu ya. Harus hari itu. Dan yang ketiga mungkin kita harus buktikan juga dengan jalan yang kita tempuh kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau Anda saya tidak mau jadi PNS, saya mau jadi pengamen. Terus latihan gitar, jadi pengamen, kan? Ya Anda harus sadar juga meningkatkan diri. Anda harus membuktikan bahwa data, ya Coki. Dan pelan-pelan. Yoi. Dan gue yakin pasti pada saat kita nih, ini masalah sama. Kita jadi komedian kan nggak langsung diaminin kan? Oh dulu aku Pak. Gue juga Pak, bokap gue dokter, nyokap gue suster. Untuk apa kamu membuat orang tertawa? Kamu tertawa nanti mulut kamu kering, minum pakai apa? Maksud begitu? Maksud gue, tapi begitu gue tunjukin kan gue bisa hidup dari situ lama-lama. Iya. Lu juga gitu kan pasti kan? Dulu kan. Apalagi di Madura, dulu profesi pelawak Kadir doang kan? Kadir doang sama siapa tuh? Dulu aku juga itu. Pas kan kuliah perawat lulus di Surabaya terus. Ngapain kamu di Surabaya? Ibu percaya saja. Akan saya buktikan. Ibu percaya saja. Susah ngejelasin stand up itu apa, stand up apa. Anjir, ibu percaya saja brengsek banget. Maksudnya ngejelasin stand up ke orang Madura tuh, apa ini lawa-lawa sendiri. Aku jadi bilang, udah Bu, percaya aja. Aku cari kerja di Surabaya. Dan akhirnya sekarang udah diamini ya. Buat apa ijazahmu? Gitu. Sampai sekarang aja gak berguna ijazah perawat. Hanya tahu Nancy doang ya kan. Oke, tapi kan itu kan menurut kita. Ya. Kita akan ngasih senjata rahasia kita. Ini adalah senjata rahasia kita untuk meneguhkan argumen kita biar makin benar. Dari tadi kita ngomong-ngomong doang. Ini mas-mas yang bacot doang ya. Iya. Biar lebih valid lagi. Siapa tahu paranoid udah ngajak ibu bapaknya kan. Ini mas siapa? Saya tidak terlalu percaya. Bapak, ibu yang dengar ini, kita akan mengeluarkan senjata rahasia kita. Ini adalah senjata terbesar kita. Kalau bapak ibu mengingkari apa yang orang ini omongin, ingat Bu, yang kita telepon habis ini adalah Habaib keturunan suci. Dia belajar ilmu agama. Oke Bu, Bapak Ibu, dia mana? Jangan langsung tuduh durhaka.
Jangan tuduh anak Anda durhaka. Habis ini Anda yang durhaka, Bu. Bapak Ibu tahan, kita akan telepon Habib Hussein Ja'far yang akan menjelaskan gimana boleh nggak melawan atau diskusi dan nggak setuju dengan orang tua. Langsung kita telepon, Coki. Betul. Halo, Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Habib. Iya, selamat sore. Bib, langsung aja kan kita tahu kan Habib kan orang yang sibuk gitu. Jadi kita langsung ingin bertanya. Kalau dari Islam sendiri, Bib, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita melawan orang tua? Dalam arti misalnya orang tua nyuruh kita A, tapi passion kita sebenarnya B gitu. Itu ada nggak sih tips dan triknya supaya di saat yang bersamaan kita tetap bisa menjalani passion kita tanpa kuburan kita kena meteor gitu. Maksud gua kan seolah-olah kan kalau kita melawan orang tua atau tidak setuju dengan orang tua kan apa namanya kena kualat atau apa gitu. Ada nggak sih sebenarnya gimana sih Bib kalau dari Islam sendiri? Gini, pertama-tama gue ini biasanya udah cukup direpotkan sama kalian di YouTube. Sekarang nyasar ke podcast ya. Biasanya langsung ini udah nyasar ke telepon enggak ya? Makanya kita butuh lu yang membenarkan gitu, yang meluruskan. Jadi mana-mana Anda kami teror pokoknya, Beb. Melindungi kami berdua Anda. Gimana Beb? Iya, gini, gue mau buka dari cerita aja paling ya. Boleh Beb. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuburannya, makamnya itu di Cina loh. Oh wow. Makam sahabat ini di Cina. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah marah ibunya karena dia pindah agama ke Muslim. Jadi dia marah, kata ibunya, ya udah saya gak mau makan, gak mau minum selama kamu masih jadi Muslim. Kalau kamu tetap Muslim, saya tetap mogok makan. Akhirnya dibujuklah sama Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Ya udah, saya sudah mantap memilih Islam begini, kamu makan. Ibunya tetap gak mau. Sampai dibujuk dan akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, gini deh, ini urusan iman nih. Kalau kamu, saya udah jelasin, udah bujuk kamu, tapi kalau kamu tetap maksa ya sudah, kita jalan sendiri-sendiri. Akhirnya ibunya berpikir dan kemudian open minded, terbuka pikirannya dan akhirnya mau makan. Gitu. Dari sana turun tuh ayat yang mengatakan bahwa kita itu sama orang tua itu adalah berbakti bukan taat dalam Islam. Bedanya adalah kalau taat itu artinya tunduk secara mutlak. Nah, ketaatan itu sama Tuhan dan Rasulnya aja kalau dalam Islam. Nah, sama orang tua itu namanya birrul walidain, berbuat baik saja. Artinya yang baik lo ambil, yang nggak baik lo tolak, tapi juga tolaknya dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kalau akhirnya pecah kongsi, deadlock gitu, ya udah jalan masing-masing, tapi harus tetap menjaga hubungan terbaik. Meskipun misalnya orang tua kita murka sama kita, tetap kita harus selalu berbuat baik. Misalnya murka, kemudian dia gak mau ketemu kita gitu, atau jadi emas gitu. Wah, dikutuk jadi batu dong. Iya makanya dulu kenapa orang tuanya gak mengutuk jadi emas gitu kan, sayang kalau batu gak ada gunanya. Berarti sebenarnya yang menarik itu adalah pada saat hubungan kita dengan orang tua itu adalah berbakti bukan ketaatan ya Bib ya? Bukan ketaatan. Jadi kalau lo punya POV yang berbeda gak ada masalah. Asal dilakukan dengan hal terbaik dari situasi yang sudah terjadi Bib ya? Iya, termasuk soal agama. Artinya kalau kita misalnya anaknya masuk Islam, orang tuanya non-Muslim, maka anak itu harus melakukan semua tindakan terbaik bagi orang tuanya. Itu kan contoh kasus ekstrim ya. Apalagi kalau misalnya cuman sebatas misalnya ayahnya pengennya jurusannya kedokteran, anaknya atau ayahnya pengennya jodohnya yang kaya gitu. Itu ayah semua orang kayaknya itu. Berarti sebenarnya kalau hal-hal seperti itu cuman perbedaan pendapat, misalnya mau jurusan kuliah apa. Nah, iya kan orang tua itu sebenarnya nggak masalah Bib kalau berbeda gitu Bib. Nah, soalnya kan orang tua sering make ini Bib, bahwa ini ada Coki. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Orang tua sering pakai itu. Nah, itu gimana tuh? Ente nggak tahu apa-apa kan? Nggak ada referensinya Coki. Orang tua kan sering pakai. Nah, kalau pakai kartu as gitu gimana, Bib? Ridho Allah orang tua. Terus dia ya tetap ridhonya Allah itu yang utama. Orang tua itu ridhonya menjadi
diterima kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada pada Tuhan dan Nabi gitu. Iya. Ya misalnya urusan kuliah nih. Orang tua nyuruh PNS, terus anaknya nggak mau, dia mau kuliah yang lain misalnya, dia pengen ngejar passion yang lain. Orang tua kan pasti, kamu durhaka ya, nggak berkah hidup kamu. Itu kan kenapa langsung nggak berkah? Maksudnya kenapa? Dia kalau ada orang tua yang gitu, berarti lo harus makin yakin bahwa dia gak benar omongannya. Lo harus makin yakin untuk ambil jurusan itu karena dia gak ngerti sebenarnya. Tapi tentunya dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan, BP, itu ya kata kuncinya, BP. Iya, benar. Dan gue itu sering ditanya kan. Iya. Katanya orang tua itu ikut dosa. Kalau anaknya berlaku dosa. Nah, itu gimana tuh? Dosa itu setiap orang masing-masing menanggung dosanya. Adapun yang dimaksud di sana, orang tua kedapatan dosanya misalnya, orang tua tahu satu nilai kebenaran, kemudian dia gak ajarkan ke anaknya, baru anaknya dapat dosa juga. Anaknya dan orang tuanya sama-sama dapat dosa. Kalau dia sudah ajarkan, anaknya tetap gak mau jalani, ya masing-masing. Ya bukan orang tuanya dapat dosa terus dong? Enggak dong. Kalau gitu kasihan orang tua Coki. Wah, kalau orang tua gue udah asuransi, Pak. Asuransi dosa. Langsung udah asuransi dosa. Begitu anaknya seperti ini, sepertinya Mam kita harus asuransi gitu. Oke, Bib, thank you, Bib. Jadi sekarang ada pemahaman yang jelas bahwa bukan berarti ketaatan buta, itu kata kuncinya, Bib. Yoi, dan ini juga pesan bukan buat anak-anak doang, buat orang tua yang mendengarkan ini. Anda jangan sombong, Anda. Jangan sebentar-sebentar durhaka kamu. Soalnya kan hati Anda yang lemah. Orang tua, hati Anda yang lemah. Soalnya kecenderungannya gini, Bib. Kadang tuh ada oknum orang tua yang menggunakan kartu as bahwa melawan orang tua tuh langsung durhaka. Padahal kan sebenarnya kata kuncinya bukan di melawannya itu kan. Itu kan kadang kan anak kan kalau terus terang anak pada saat digituin kan kita kan juga langsung keskakmat gitu seolah-olah kan, Bib. Ya, terus juga apalagi pakai cerita-cerita kewalat, Coki. Oh iya, misalnya itu melawan orang tua kecelakaan, padahal anaknya aja mabuk nyetir. Seakan-akan gara-gara melawan orang tua, padahal diteliti emang jalanannya aja berbahaya mungkin. Tapi ini benar sih, ini benar. Terima kasih, Bib, atas nasihatnya yang cukup oke. Ini universal, bisa dipakai semua orang, nggak harus agama Islam. Ya nggak harus spesifik satu agama ya. Dan betul. Yang ngomong Habib langsung ya, sekali lagi ya. Ini bukan dua pendosa ya. Iya. Habib yang menjelaskan, hei para orang tua. Kalau ini bisa jadi data, Coki. Kalau kalian yang dengerin ini anak muda, mau kuliah ini nggak boleh, mau pacaran sama ini nggak boleh, dengerin ini suara Habib. Kalau masih nggak boleh, ditempeleng pakai aplikasi noise. Bib, terima kasih banyak, sukses terus, Bib ya. Sama-sama. Oke, bye-bye. Assalamualaikum, Habib. Salam. Sebuah insight dan pencerahan baru, Coki. Itu yang menurut gue bagus banget adalah sama orang tua tuh berbaktinya tuh bukan berarti ketaatan penuh, bukan taat ya, tapi baik sama orang tua. Ya kalau misalnya orang tua jadi nyuruh ke Sunda Empire, kan bukan berarti kita harus taat. Aku akan menjadi, kan bukan berarti gitu kan. Ya kita berbakti kayak misalnya iya ibu tetap misalnya memberi nafkah atau tetap care sebagai orang tua, tapi bukan berarti taat 100%, beda itu. Berbakti ya. Iya. Tapi bukan taat 100%, iya. Taat tadi hanya kepada Tuhan dan agama. Betul. Coki. Misalnya ibu orang tuanya, mari kita yang nyuruh-nyuruh yang aneh-aneh. Menyembah memogi. Tahu memogi enggak? Siapa tahu ada menyembah memogi. Ya siapa tahu. Ya, iya. Ya tapi bukan berarti apa? Kamu gila, waduh sulit banget. Ibu gila, jangan gitu bro. Harus maaf harus gini. Karena orang tua, Coki, ini juga fakta nih. Orang tua itu makin tua, pikirannya agak korslet, Pak. Ini emang fakta. Bukan maksud apa-apa. Bukan jadi gila ya. Iya. Jadi gini, orang tua. Balik lagi ke anak kecil kan maksudnya. Balik ke anak kecil. Benar. Jadi ada beberapa saraf-saraf yang membuat dia jadi anak kecil lagi. Pakar mental. Lo. Saya dulu pernah praktek klinik di panti jompo. Panti jompo, orang-orang tua itu, Coki, sama perawatnya diteriak-teriakin, Pak. Woi, jangan di situ. Gitu, Pak. Kan dia kakek-kakek itu dia di lantai yang licin. Siapa tahu dia terpleset. Tapi kan abang benar ada istilah puber kedua. Iya, makanya kenapa dia diteriak-teriakin, diomel-omelin, karena dia seperti anak kecil lagi. Boleh. Tapi ini jangan langsung dipraktekin ke orang tua ya. Bapak, makan, Pak. Anak goblok. Aku masih sehat, goblok. Jangan.
Maksudnya kita harus mentoleransi kalau orang tua kita suatu hari makin tua, pikirannya makin ini. Ada temanku, Pak. Ada temanku, bapaknya Pak udah umur 70-an, Pak. Iya. Nah, aku ingin belajar hipnotis. Tidak mungkin gitu. Bapak ingin jadi Romi Rafael veteran. Nggak mungkin. Harus gini Pak, Bapak buat apa? Harus dilogikakan. Gini Pak, siapa yang mau dihipnotis oleh Bapak gitu. Aduh, saya akan menghipnotis dokter saya. Sebenarnya Bapak penyakitnya saya sehat, jadi sehat. Tapi oke lah, kita udah bahas ini. Ya. Pertanyaan terakhir, Slim. Kalau anak lo tiba-tiba datang, "Papa, aku punya tato." Lo gampar nggak, Slim? Tergantung tato ya. Enggak, kalau udah tato apa itu ada tugasku untuk mengasih tahu. Nah, kamu jangan nato. Iya. Karena apa, Pak? Nih seperti Paman Coki. Banyak keburukan. Kenapa nggak boleh makan babi? Jangan seperti Coki. Atau misalnya lu akan datang dengan penghakiman nggak pada saat anak lu curhat pernah melakukan kesalahan? Kalau nggak, insya Allah nggak datang penghakiman. Karena dia akan menjauh. Betul, gue sepakat. Kan? Makin menjauh dia pernah melakukan ini. Dasar kamu anak siapa kamu? Anak lu. Lama-lama makin parah. Pak, aku merampok toko roti. Waduh. Gak begitu dong. Tapi tetap harus diajarin. Nah, kamu jangan tato ya. Menarik. Kamu jangan berbuat ini. Masalah dia melanggar, hukumannya aku yang jelas mungkin karena zaman sekarang diikat kasih semut rang-rang tadi. Si piranha kalau gue. Tetap ngasih tahu yang baik. Karena anak zaman sekarang kan udah pasti pinter-pinter lagi ya. Betul. Oh, apalagi lu kan ya. Iya, maksudnya punya anak sekarang. Apalagi kalau anak lo cewek kan ngasih ini pacarku, lu pasti sebel ngeliat. Kenapa orang ini dekil sekali? Kenapa anakku pacaran sama orang dekil? Padahal dulu lu juga sama keluarga istri lu. Aku yang dekil ya. Ya udah, demikianlah episode Paranoid kali ini. Seru ya? Episode Noise kali ini seru banget, Pak. Seru bro. Yang awalnya kita mungkin ini mau bahas apa? Betul. Ternyata bisa seluas ini. Dan sekali lagi jadikan. Paranoid kan pasti ada yang jadi bapak-bapak muda kan? Ya, dan ada saran nggak, Slim? Nggak, sebelum jadi bapak, sementara ini jadi anak, silakan, ayo lawan orang tua kita. Asal motifnya betul asal tadi baik. ya. Karena pendapatnya apa? Telepon Habib tadi. Itulah kartu as Anda untuk melawan. Kenapa kamu melawan? Bu, kata Habib Ja'far, kita hanya boleh berbakti, tidak boleh taat. Tidak harus taat. Betul. Apalagi tunduk. Betul. Mampus kalian orang tua. Sampai ketemu lagi di podcast Musuh Masyarakat selanjutnya, Paranoid. Bye-bye.